Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Budi Manfaat MSI dan juga Bapak Dr. Anton Sudrajat MA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan juga memberikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau berdua. Perkenalkanlah, saya Imam Muslim dari kelas PAIB, ingin menyampaikan tugas seminar proposal yang pada hari ini saya beri judul Pengaruh Banyaknya Hafalan Al-Quran Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa kelas 7 SMP Al Multazam 2 Pondok Pesantren Terpadu Al Multazam 2 Kuningan. Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril, bernilai ibadah jika membacanya. Ya. Sedangkan tahfiz ini merupakan proses mengingat, ya, proses menghafal segala sesuatu dalam ingatan sehingga bisa diucapkan di luar kepala. Adapun ketika kata tahfiz ini disandingkan dengan kata Al-Quran, maka pengertiannya menjadi proses menghafal Al-Quran dalam ingatan sehingga bisa diucapkan di luar kepala kita. Sedangkan yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan juga Ian Marshall, kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan menyikapi setiap permasalahan dalam hidup ini dengan sikap yang positif. Ya. Maka orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini senantiasa berlaku baik dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang buruk, maka dia akan membalas keburukan tersebut dengan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual. Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan temuan-temuan yang terjadi di lapangan. Ya, saya melihat bahwasanya sekarang ini terjadi fenomena yang cukup mengerikan, yaitu fenomena degradasi moral dan juga degradasi intelektual. Yang ketika kita tarik benang merahnya, kedua hal ini bersumberkan pada satu permasalahan yang besar, yaitu adanya tingkat kecerdasan spiritual yang rendah. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini sudah memberikan modal kepada setiap manusia yang baru dilahirkan oleh ibunya itu dengan kecerdasan spiritual. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah fitrah keislaman. Artinya setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini Allah berikan bekal kecerdasan spiritual berupa kecerdasan keislaman. Kemudian yang ketiga yang menjadi latar belakang itu adalah adanya sebuah fenomena orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ya, sebelum dia menghafalkan Al-Quran dengan setelah dia menghafalkan Al-Quran ini memiliki sesuatu yang berbeda. Setelah menghafal Al-Quran, dia hidupnya menjadi lebih tenang, menjadi lebih tentram, menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari latar belakang tersebut kemudian timbul sebuah permasalahan dalam penelitian. Ya. Dan setiap permasalahan penelitian ini harus terdiri dari 3 komponen pokok. Yang pertama ada idealita, yang kedua ada realita, dan yang terakhir nanti akan kita tarik kesimpulan. Idealitanya, setiap siswa yang memiliki hafalan Al-Quran maka akan berdampak terhadap kecerdasan spiritual. Semakin banyak hafalan Al-Quran maka dia akan menjadi lebih soleh. Tapi realitanya, beberapa siswa di SMP Al Multazam 2 yang memiliki hafalan Al-Quran ini masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Di antaranya masih ada yang suka membuli, masih ada yang memakai barang bukan miliknya, dan masih ada juga yang berani berbohong terhadap guru dan juga temannya. Maka kesimpulannya dari idealita dan realita yang sudah disampaikan di awal, ini perlu adanya kajian atau penelitian terhadap
pengaruh banyaknya hafalan Al-Quran terhadap kecerdasan spiritual siswa di SMPIT, siswa kelas 7 di SMPIT Al-Multazam 2. Ya, sehingga kalau ditarik bentuk pernyataan dari masalah penelitian tersebut adalah belum diketahui pengaruh banyaknya hafalan Al-Quran terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas 7 SMPIT Al-Multazam 2 Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2 Kuningan. Maka dari pernyataan masalah tersebut ini melahirkan 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kegiatan menghafal Al-Quran di SMPIT Al-Multazam 2. Yang kedua, bagaimana tingkat kecerdasan spiritual siswa kelas 7 SMPIT Al-Multazam 2. Yang ketiga, apakah ada korelasi antara jumlah hafalan atau banyaknya hafalan Al-Quran terhadap kecerdasan spiritual. Dan yang terakhir ini seperti apakah hafalan Al-Quran yang bisa berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual. Kemudian berikutnya tinjauan literatur dari beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap kajian-kajian yang mirip dengan judul yang peneliti sampaikan ini. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitriani pada tahun 2016. Beliau mengambil judul penelitian yaitu pengaruh aktivitas menghafal Al-Quran terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren Anak-anak Tahfizul Quran PPAKI Rodotul Falah Bermi Gembong Pati. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitriani pada tahun 2016, beliau menyimpulkan bahwasanya ada pengaruh yang positif dan juga cukup signifikan antara aktivitas menghafal Al-Quran terhadap kecerdasan spiritual. Dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu peneliti ini fokus terhadap aktivitas dan satuan ukurnya itu dari jumlah kegiatan. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Intan Purwasi pada tahun 2011 dengan judul pengaruh intensitas menghafal Al-Quran terhadap kecerdasan spiritual di Pondok Pesantren Usyakil Quran. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Intan Purwasi, beliau menyimpulkan adanya pengaruh yang positif dari intensitas kegiatan menghafal Al-Quran terhadap kecerdasan spiritual santri di pondok tersebut. Dan perbedaannya adalah lebih menekankan intensitas kegiatan hafalan. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indana Maslahatul Rifqah pada tahun 2015 dengan judul penelitiannya pengaruh tingkat kedisiplinan sholat 5 waktu terhadap kecerdasan spiritual santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang. Dalam hasil penelitiannya, Indana Maslahatul Rifqah menyimpulkan adanya pengaruh positif dari pelaksanaan sholat 5 waktu secara disiplin terhadap kecerdasan spiritual. Perbedaannya adalah dalam variabel X-nya yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian berikutnya, desain dan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hal ini variabel X yaitu adalah banyaknya hafalan Al-Quran dan variabel Y-nya adalah kecerdasan spiritual. Kemudian kerangka pikir pada penelitian ini adalah kuantitas dan kualitas hafalan Al-Quran akan memberikan dampak positif terhadap kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh siswa SMPIT Al-Multazam 2. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik maka akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya untuk senantiasa berada pada aktivitas-aktivitas yang baik sehingga membawa dirinya untuk mengendalikan nilai-nilai ibadah dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa banyaknya hafalan yang dimiliki oleh siswa akan berpengaruh terhadap kecerdasan spiritualnya. Dan metode penelitian yang dilakukan pada hal ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan apa yang ingin diketahui. Tempat yang dilakukan dalam penelitian kali ini, tempatnya itu adalah di SMPIT Al-Multazam 2, Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2, yang beralamatkan di Jalan Pendakian Cermai, Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Dan populasi yang diambil dari penelitian ini adalah di kelas 7 yang terdiri dari 5 kelas
dan jumlah siswanya totalnya adalah 152 dengan rincian kelas 7A terdiri dari 30 siswa, 32 siswa, 7B 30 siswa, 7C 30 siswa, 7D 30 siswa dan 7D 30 siswa dan 7E 30 siswa. Kemudian sampelnya yang diambil dari populasi tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suharsi Arikunto. Beliau mengatakan ketika jumlah populasinya lebih kecil dari 100 maka sampelnya menggunakan populasi tersebut. Akan tetapi ketika populasinya lebih dari 100 maka sampel yang digunakan bisa 10-15%-nya. Maka di sini penulis mengambil sampel 15% dari jumlah siswa kelas 7 SMPT Al-Multazam 2. Maka yang diambil adalah 23 siswa dengan rincian kelas 7A 5 siswa, 7B 5 siswa, 7C 5 siswa, 7D 4 siswa dan 7E 4 siswa. Berikutnya teknik dan instrumen yang dilakukan. Itu instrumen ini instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan sebanyak 13 item variabel X yaitu banyaknya hafalan Al-Quran dan 13 item untuk variabel Y yaitu kecerdasan spiritual. Dan untuk menguji validitas dan juga reliabilitas, uji validitas ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total melalui progress SPSS for Windows 20%. Dan untuk uji reliabilitasnya ini dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha melalui program SPSS for Windows 20 version. Dan untuk teknis analisis data, ini kriteria penelitian untuk persyaratan positif adalah sebagai berikut, yaitu 1 untuk pilihan jawaban A diberikan nilai 4, pilihan jawaban B diberikan nilai 3, pilihan jawaban C diberikan nilai 2, dan pilihan jawaban D diberikan nilai 1. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dalam tugas seminar proposal pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, mohon bimbingan dan juga arahan dari Bapak dosen, Bapak Dr. Budi Manfaat dan juga Bapak Dr. Anton. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.